Ini adalah Mi-24, helikopter serang buatan Rusia yang tidak ada bandingannya di negara barat. Dalam arti, tidak ada helikopter buatan negara barat yang setipe dengan helikopter ini. Selain memiliki kemampuan serang darat dengan berbagai persenjataan, helikopter ini juga memiliki kemampuan angkut pasukan. Fungsinya mirip seperti IFV atau Infantry Fighting Vehicle di darat, namun dalam bentuk helikopter. Karena mampu mengangkut pasukan, ukuran Mi-24 lebih besar dibandingkan dengan helikopter serang lain, misalnya Apache, Cobra, Eurocopter Tiger, Royvalk, dan lain-lain. Dalam video ini, kita akan membahas tentang helikopter Mi-24 atau varian ekspornya Mi-35. Latar belakang pengembangan Mi-24 dimulai pada dekade 60-an. Pada masa itu, diperkirakan tren ke depan adalah meningkatnya mobilitas medan tempur, sehingga dibutuhkan kendaraan pendukung infanteri yang mampu memberikan bantuan tembakan udara sekaligus memiliki kemampuan angkut personil. Mikhail Leontovich-Mil, seorang aerospace engineer yang merupakan perancang pesawat di Uni Soviet, mengajukan desain helikopter yang memiliki kemampuan tersebut. Desain itu diajukan ke pimpinan Angkatan Bersenjata Soviet. Meskipun ide tersebut mendapat dukungan dari banyak ahli strategi militer, namun ada beberapa perwira militer senior yang menolaknya. Mereka masih lebih percaya dengan bentuk alutsista yang sudah ada. Pada Perang Vietnam, Amerika menggunakan UH-1 sebagai helikopter gunship dan mengembangkan helikopter serang AH-1 Cobra. Penggunaan helikopter gunship dan serang ini sangat membantu pasukan infanteri di darat. Kesuksesan penggunaan helikopter di Vietnam memperkuat dukungan bagi ide Mikhail Mil di Uni Soviet. Maka, Uni Soviet mulai melakukan program pengembangan helikopter yang nantinya menjadi Mi-24. Setelah serangkaian proses desain, produksi, uji coba, perbaikan desain dan penyempurnaan, Mi-24 mulai diproduksi tahun 1970. Pada tahun 1971, helikopter ini mendapatkan status Initial Operating Capability. Dan tahun 1972 resmi digunakan oleh Angkatan Bersenjata Soviet. Pada tahun 1972 tersebut, menyusul digunakannya Mi-24, Uni Soviet mengembangkan helikopter serang dengan ukuran lebih kecil dan manuver yang lebih lincah. Ini didapat dengan mengurangi kapasitas atau menghilangkan kemampuan angkut personel. Hasilnya adalah helikopter Mi-28 dan Kamov K-50. Tapi, kita tidak akan bahas kedua helikopter tersebut di sini. Di Uni Soviet, Mi-24 memiliki beberapa julukan. Pilot-pilot Soviet menyebutnya sebagai Letayoshi Tank atau tank terbang. Julukan lainnya adalah krokodil atau krokodil yang berarti buaya. Ini karena corak cat kamuflase pada Mi-24. Julukan lainnya adalah Galia dan Galina. Selain digunakan oleh Uni Soviet dan sekarang Rusia, Mi-24 juga diekspor ke negara lain. Ada sekitar 58 negara pengguna Mi-24, termasuk Indonesia. Varian untuk ekspor diberi nama Mi-35. Baik Mi-24 maupun Mi-35 terus mengalami pengembangan dan modifikasi, sehingga banyak sekali varian-varian dari helikopter ini. Varian pertama adalah Mi-24 tanpa embel-embel huruf di belakangnya. Ini adalah serial produksi pertama dari Mi-24. Bentuk helikopter ini masih sederhana dengan kokpit dari kaca datar. Mi-24 varian pertama dipersenjatai dengan senapan mesin kaliber 12,7 mm di bagian hidung, pot peluncur roket kaliber 57 mm, dan peluncur rudal anti-tank 9M17. Setelah Mi-24, bermunculan varian-varian lainnya, di antaranya Mi-24A, Mi-24B, Mi-24D, E, U, V, P, VU, VD, Mi-35, Mi-35M, 35B, 35U, dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah varian Mi-24P dan Mi-35P. Karena varian Mi-35P adalah varian yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Mi-24P dan Mi-35P merupakan varian gunship dengan persenjataan berupa kanon otomatis Gryazev-Sipunov GSH-32K yang terpasang tetap di sisi kanan. Ini berarti kanon ini tidak bisa digerak-gerakkan.
Untuk mengarahkan tembakan, harus menggerakkan keseluruhan badan helikopter. Senjata berlaras ganda ini dibekali dengan amunisi sebanyak 250 butir. Namun, varian Mi-35 upgrade juga tetap menggunakan nama Mi-35, tetapi persenjataan yang digunakannya berbeda. Varian upgrade ini menggunakan kanun ganda GSH-23L kaliber 23 mm yang terpasang di hidung helikopter. Laras senjata ini dapat digerak-gerakkan. Persenjataan lain dari Mi-24P atau Mi-35P ditempatkan pada pilon di bawah sayap. Ada beberapa pilihan senjata yang dapat dipasang. Pada masing-masing sayap terdapat 3 titik pemasangan senjata, yakni 2 hardpoint di bawah sayap dan 1 pilon di ujung sayap. Hardpoint paling dalam yang paling dekat dengan bodi helikopter mampu dipasangi beban 500 kg. Hardpoint luar bisa dipasangi beban atau senjata hingga 250 kg. Dan bagian ujung sayap bisa dipasangi rudal anti-tank semisal 9M17 Vieta atau 9M120 Ataka. Senjata standarnya adalah peluncur roket S8 kaliber 80 mm. Peluncur roket yang digunakan Mi-35P TNI AD adalah peluncur B8V20 dengan 20 tabung peluncur di dalamnya. Roket S8 merupakan roket unguided atau tidak berpemandu, sehingga untuk dapat mengenai sasaran, penembakan roket harus dibidik secara akurat. Roket S8 mampu menjangkau jarak hingga 4 km. Roket ini juga tersedia dalam berbagai varian hulu ledak. Selain roket S8, Mi-35P di Indonesia juga kadang dipasangi peluncur roket FFAR, roket kaliber 70 mm yang sudah dapat diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Untuk dapat menembak tank secara akurat, Mi-35 dapat juga membawa beberapa jenis rudal anti-tank. Yang dipasang pada Mi-35P penerbat adalah M120 Ataka alias AT-9 Spiral. Rudal ini menggunakan sistem pemandu seklos melalui gelombang radio. Selama penembakan, penembak terus mengarahkan bidikan ke target. Jangkauan maksimal rudal ini mencapai 6 km. Selain dipasangi senjata, hardpoint pada sayap dapat juga dipasangi dengan tangki bahan bakar eksternal. Sayap ini selain untuk mencantelkan senjata pada kecepatan tinggi juga memberikan daya angkat. Dalam kecepatan penuh, sayap ini mampu menyumbang 1/4 gaya angkat helikopter. Persenjataan yang dibawa helikopter ini didukung dengan perangkat sensor untuk membidik dan mengarahkan senjata. Sensor terletak di bagian bawah depan. Ada 2 di bagian kanan dan kiri. Sensor di sebelah kanan adalah forward looking infrared atau FLIR dan sensor low light television atau LLTV. Dengan kedua sensor ini, target dapat terlihat meskipun dalam kondisi cahaya redup atau bahkan gelap. Saat tidak digunakan, kaca FLIR dan LLTV ini ditutup dengan tutup pelindung dari logam. Di sebelah kiri adalah radar director unit yang digunakan untuk memandu rudal anti-tank. Helikopter ini memiliki 2 tempat duduk di kokpitnya. Pilot yang menerbangkan helikopter duduk di kursi belakang. Sedangkan yang duduk di kursi depan adalah weapon system officer yang bertugas mengoperasikan senjata. Kadang terdapat juga 1 orang teknisi di ruang belakang. Berbeda dengan helikopter serang lainnya, Mi-24 atau Mi-35 memiliki kompartemen atau kabin di bagian belakang. Kabin ini mampu dimuati 8 personil pasukan bersenjata lengkap. Jika digunakan untuk evakuasi medis, dapat membawa 4 tandu dan pasien dalam posisi berbaring. Untuk melindungi kru dan penumpang helikopter, Mi-24 memiliki armor di bawah dan sekeliling pilot serta kabin penumpang. Armor ini diklaim mampu menahan tembakan peluru kaliber 12,7 mm. Tangki bahan bakar terdapat di beberapa bagian, di antaranya di bagian bawah dan samping helikopter. Karena rawan terkena tembakan, tangki ini memiliki fitur self-sealing. Jika berlubang karena tertembak, tangki bisa menutup sendiri kebocorannya. Bagian yang rawan seperti baling-baling juga dibuat tahan tembakan. Mi-24 memiliki 5 bilah baling-baling utama. Baling-baling ini terbuat dari komposit yang terdiri dari fiberglass dan titanium. Namun, meskipun tahan terhadap tembakan proyektil, beda cerita jika diserang dengan rudal anti pesawat.
Selama operasi militer Uni Soviet di Afghanistan, lebih dari 200 Mi-24 Uni Soviet berhasil dijatuhkan oleh pejuang Afghanistan dengan rudal Stinger yang diberikan oleh Amerika Serikat. Untuk itu, saat ini Mi-24 dilengkapi dengan berbagai perangkat untuk meminimalisir bahaya rudal, terutama rudal pencari panas. Untuk mengecoh rudal, di kedua sisi pesawat terdapat pelontar flare. Pada masing-masing sisi, terdapat 3 flare dispenser yang isi totalnya adalah 96. Jika dibutuhkan, jumlah ini bisa ditambah. Untuk membingungkan sensor inframerah rudal, di bagian atas dekat baling-baling, terdapat Infrared Suppression Unit. Perangkat ini memancarkan radiasi inframerah untuk membombardir sensor inframerah rudal musuh. Untuk rudal yang dikendalikan radar, terdapat antena Radar Warning Receiver. Sensor ini akan mendeteksi pancaran gelombang radar musuh yang mengendalikan rudal, sehingga pilot tahu sedang dikunci radar dan bisa melakukan upaya menghindar, misalnya turun ke ketinggian yang tak terkena pancaran radar musuh. Namun, usaha ini tentu tidak bisa menjamin 100% helikopter aman dari rudal. Di perang Ukraina, banyak Mi-24 baik milik Rusia maupun Ukraina yang tertembak jatuh. Mi-24 ditenagai dengan 2 mesin turboshaft dengan daya masing-masing 1600 kW atau 2145 tenaga kuda. Bobot kosong helikopter adalah 8,5 ton. Namun, ditambah dengan senjata, bahan bakar dan muatan, helikopter ini mampu lepas landas dengan bobot maksimum 12 ton. Kecepatan maksimal yang bisa dicapai adalah 335 km per jam, dan ketinggian terbang maksimum 4,9 km. Dengan bahan bakar penuh, mampu menjangkau jarak 450 km. Sejak diproduksi pertama tahun 70-an, hingga kini Mi-24 telah diproduksi lebih dari 3.500 unit. Ini termasuk varian ekspornya, yakni Mi-35. Di luar Rusia, Mi-24 atau Mi-35 digunakan oleh 58 negara termasuk Indonesia. Bahkan, Amerika Serikat juga memiliki dan mengoperasikan Mi-24. Helikopter tersebut digunakan untuk training agar pilot memiliki pengalaman mengoperasikan helikopter buatan Rusia. Pecahnya Uni Soviet membuat Amerika bisa mendapatkan persenjataan buatan Soviet melalui negara bekas pecahan Soviet tersebut. Bahkan, sebuah perusahaan swasta, yakni VTS Aviation LLC, punya 2 unit Mi-24 bekas Bulgaria. Helikopter tersebut kerap disewa militer Amerika untuk latihan skenario pertempuran. Mi-24 dan Mi-35 telah digunakan dalam berbagai pertempuran di dunia, mulai dari Perang Ethiopia-Somalia, Perang Soviet-Afghanistan, Perang Irak-Iran, Perang Teluk, dan yang terbaru Perang di Ukraina. Salah satu kelemahan Mi-35 adalah karena ukurannya yang relatif besar, manuvernya tidak selincah helikopter serang lainnya. Angkatan bersenjata Rusia sempat berencana mempensiunkan Mi-24. Pada tahun 2007, Rusia mengumumkan akan mengganti Mi-24 dengan helikopter serang yang tidak dilengkapi kabin pengangkut pasukan, yakni Mi-28 dan Kamov K-52. Namun, melihat kesuksesan helikopter ini saat digunakan di Suriah, rencana tersebut dibatalkan. Mi-24 tetap digunakan hingga saat ini, bahkan di-upgrade dengan penambahan sensor, avionik, persenjataan, dan perangkat penglihatan malam. Varian paling mutakhir adalah Mi-24B1M. Varian ini dilengkapi dengan sistem autopilot, upgrade power supply, serta perangkat navigasi dan penanda target OPS-24N1L. Ada juga opsi pemasangan radar AESA. Sampai jumpa.